Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asufa Institute Media Berbagi Dosen Virtual. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang fikih ibadah satu, yang mana kita akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengantar tentang fikih. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu karena ini pertemuan perdana. Nama saya Ahmad Usyairi dari Kabupaten Probolinggo. Saya mengampu mata kuliah fikih ibadah pada semester ini. Kita lanjut kepada pengantar fikih yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus mengetahui 10 hal yang harus diketahui dalam mempelajari suatu fan ilmu, yang dikenal di dalam kitab-kitab Turah disebut dengan Mabadiul Asrah. 10 prinsip dasar yang harus diketahui oleh seorang pelajar ilmu tertentu, termasuk dalam belajar ilmu fikih. Apa saja yang 10 itu? Yang pertama adalah definisi. Apa definisi dari pelajaran atau ilmu yang akan kita pelajari? Di sini kita akan mempelajari tentang definisinya ilmu tentang hukum-hukum syariah yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil tafsili atau terperinci. Yang akan kita bahas ke depan adalah tentang ilmu-ilmu hukum, ilmu hukum-hukum syariah yang praktis, yang mana hukum-hukum tersebut diambil dari dalil-dalil yang tafsili oleh para mujtahid. Objeknya siapa dari ilmu ini, yaitu pekerjaan seorang mukallaf. Maksudnya di sini yang akan menerapkan hukum-hukum syariah di sini adalah orang mukallaf yang terkena taklif, yang terkena pembebanan hukum. Jadi mukallaf itu artinya orang yang terkena pembebanan hukum. Tentu sebuah ilmu itu ada pencetusnya, maka dalam ilmu ini ada pencetusnya. Menurut kitab Taqriratus Sadid fi Masailul Mufidah, itu adalah para ulama mujtahid. Jadi yang mencetuskan ilmu fikih itu adalah para ulama mujtahid. Maksudnya di sini pencetus yang mensistematiskan ilmu fikih, karena memang ilmu fikih ini sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali, seorang mujtahid yang pertama kali mengarang ilmu ini dengan cara didikte itu adalah Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu salah satu cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang pertama kali mengarang ilmu ini adalah muridnya Imam Zaid, yaitu Abu Hanifah. Kemudian tentu ilmu ini mempunyai sebuah nama. Ulama menamakan ilmu ini yang paling populer adalah ilmu fikih. Jadi yang akan kita pelajari adalah ilmu fikih, lebih khususnya adalah fikih ibadah. Namun juga ada ulama yang memberi nama ilmu hukum-hukum syariat, al-ilmu bi ahkamis syariah. Ada yang mengatakan juga ilmu halal wal haram. Ada yang bilang fiqhul aswar, ada furu'uddin. Itu nama-nama lain daripada ilmu fikih. Cuman untuk kedepannya kita akan memberi nama ilmu ini, pelajaran ini adalah ilmu fikih. Kemudian dari mana ilmu fikih ini bersumber? Sumber pengambilannya tentu dari maswadirul ahkam asyariyah, sumber-sumber hukum syariat al-muttafaq alaih. Di sini saya sebutkan al-muttafaq alaih ada 4. Al-muttafaq alaih itu maksudnya adalah sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu yang pertama adalah Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Tentu ada juga sumber-sumber hukum yang tidak disebutkan di sini karena masih muhtalaf, artinya masih diperselisihkan. Kita lanjut kepada keutamaannya. Apa sih keutamaan belajar ilmu ini? Menurut para ulama, mempelajari ilmu fikih itu adalah salah satu ilmu yang paling utama di dalam agama Islam, yakni lebih tepatnya menempati strata 2, yaitu setelahnya ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling utama untuk dipelajari karena itu menyangkut keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah ilmu fikih karena menyangkut terhadap amaliyah-amaliyah yang akan kita kerjakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketujuh yaitu hubungannya. Hubungan ilmu fikih ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Di sini kaitannya saya ambil dari kitab Taqrirat lagi, yaitu kaitannya dengan ilmu-ilmu syariah lainnya, itu seperti ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan lain-lain. Bagaimana hukum mempelajari ilmu ini? Di sini diklasifikasikan oleh Habib Hasan, yaitu ada yang fardu ain dan kemudian ada yang fardu kifayah.
Ini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain jika yang dipelajari itu berkaitan dengan sahnya ibadah. Misalnya seperti tohar, kita akan melakukan tohar, akan melakukan ibadah, maka kita harus tahu ilmu dari ibadah itu meliputi toharoh atau ibadah itu sendiri. Misalnya sholat, kita harus tahu rukun-rukunnya, tata caranya. Maka mempelajari ilmu itu hukumnya fardu ain atau wajib. Ada juga yang bersifat fardu kifayah. Bersifat fardu kifayah di sini apabila yang dipelajari itu bukan tidak berkaitan dengan sahnya ibadah. Tidak berkaitan dengan sahnya ibadah, itu adalah fardu kifayah. Dan terakhir adalah masail, yaitu permasalahan yang dibahas di sini sangat banyak sekali. Salah satu contohnya adalah taharah yang akan menjadi syarat keabsahan dari sholat. Referensi, jadi tadi yang saya terangkan di situ saya ambil dari kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah di halaman pertama ini. Mungkin sekian saja pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.